saya dan Sesyung Joni juga dalam tahap belajar. Kita semuanya saling belajar, Sesyung Secie, Bapak Ibu semuanya. Di sini tidak ada yang lebih pintar, yang ada adalah yang duluan tahu. Karena kita duluan tahu, kita mempraktekkan, maka di forum inilah kita saling berbagi. Dengan saling berbagi, maka ilmu kita akan makin berkembang. Kalau kita sendirian yang mencoba semuanya itu, saya rasa tidak cukup ya waktu kita untuk mahir. Dengan kita saling berbagi, maka mungkin saja ada yang tidak diketahui sama Sesyung Joni yang belum dicoba, tapi Sesyung Secie memberikan testimoni, maka Sesyung Secie, ya, saya, Sesyung Joni, itu juga ingat, oh pernah ada kejadian seperti ini, nah kita juga bisa memberikan penjelasan jika atau kita bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang pernah diberikan. Nah, satu hal sebelum Sesyung Joni memulai ya sesi kali ini yang keempat, ingat Sesyung Secie, memberikan testimoni ini adalah kalau bisa, selalu saya katakan, adalah pengalaman diri sendiri. Ingat Sesyung Secie ya, katakan yang sebenar-benarnya. Kita di sini bukan sedang jualan, tetapi kita akan memberikan apa yang kita lakukan dan hasilnya sehingga bisa ditiru sama orang lain. Jika ada testimoni yang bukan dari kita, boleh, tetapi sudah dicek kevalitannya. Misalnya yang melakukannya adalah mertua, adik, kakak, ya, saudara, ataupun teman baik, dan itu kita tahu persis memang benar seperti itu, boleh dilakukan testimoni. Tetapi kalau saya pernah dengar ya, saya pernah lihat ya, ini kayaknya di Facebook atau di apa, nah mohon disebutkan juga boleh, disebutkan untuk dicari tahu. Jangan sampai kita merasa, oh ini benar-benar testimoninya gitu loh. Nah itu kurang baik. Mungkin itu saja sebagai arahan bagi yang baru bergabung. Terima kasih. Bagi yang sudah dari rekaman pertama hingga keempat ini sudah bergabung, sangat berterima kasih sehingga kita bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Kita langsung saja meminta Sesyung Joni untuk memandu kita seperti biasa. Sesyung Joni akan melakukannya dengan slide per slide. Pada saat Sesyung Joni menjelaskan, saya harapkan Sesyung Secie, Bapak Ibu semua, bisa menuliskan di kolom chat. Nah, ketika sesi tanya jawab akan saya persilakan. Dengan demikian kita akan lebih teratur dan lebih bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Baik, Sesyung Joni, kita persilakan. Selamat malam ya buat semuanya ya. Sepertinya dengan adanya kita penjelasan dengan apa ya, mengupas tuntas mengupasnya satu-satu, sepertinya semakin orang makin jadi lebih tahu ya, benar nggak? Ya, awalnya kayak waktu kita kupas di manfaat, orang awalnya kan ragu nih mau pemakaian untuk kumur-kumur ya kan, tapi sesudah kita sudah kasih gambaran bahwa itu ecoenzim kan dengan ada pengenceran akhirnya mereka jadi paham seperti itu kan. Nah, yang minggu lalu kan kita sudah bahas ya yang tentang apa dari jenis-jenis bahan ya, buah, kemudian gula dan air ya. Nah, ini sekarang berarti kita masuk ke tentang pembuatan ya. Tentang pembuatan ini juga biasanya banyak sekali orang timbul pertanyaan nih. Ya, pertanyaan itu terutama seperti di sini kan udah kita lihat ya, 1 bagian dari gula, 3 bagian BO ya. BO itu kan adalah bahan organik ya. Kita sebut sampah organik, tapi kita ini sebutannya BO lebih gampang. Kemudian kan 10 air. Ya, memang ini kan simpel ya. Rumusannya simpel 1, 3, 10. Tapi banyak juga yang sering terjadi itu masih sampai sekarang masih sering bingung gitu loh. Ada yang sering setelah itu sudah ternyata setelah nanti dimasukin bertanya, kenapa sih kok ini wadah saya ini kok berlebihan, kok tinggi sekali padahal saya udah memakai 1, 3, 10. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering muncul seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara yang kemarin yang tentang wadah itu, ada beberapa, saya mungkin flashback kembali lagi ya yang kemarin itu ya. Adalah banyak yang terjadi itu tertipu. Tertipu itu dalam artian tulisan yang ada di wadah.
terutama seperti wadah kerupuk itu kan ada ya, yang 25 liter, kemudian kalau nggak salah ada yang 16 liter, dan kemudian ada yang 10 liter, tapi ternyata tidak sesuai. Nah, itu artinya yaitu itu salah satu alasan yang terjebak seperti itu. Oke, ini saya terusin dulu. Nanti mungkin ada yang mau sharing di sini. Ya, tadi kan Pak Edi ya, Siswang Edi juga sudah sampaikan sebenarnya ini semacam kita ini saling berbagi aja lah. Ya, berbagi ini kan bukan berarti bisa juga berbagi pengetahuan, juga berbagi pengalaman kan. Loh, kemarin saya pakainya begini, atau kok saya kondisi seperti ini, hasil seperti ini. Nah, ini kan kita boleh saling berbagi ya semua ya. Oke. Nah, ini nanti ini satu hal. Kemudian hal yang kedua adalah, nah ini gula. Ya, ini kan takarannya 1, 3, 10. Kemarin ada sempat dapat masukan. Dia mengira karena gula ini bentuknya cair, jadi dia pakainya hitungan liter. Ya, ini tidak boleh. Gula dengan kulit buah ya, itu harus tetap timbangan. Ya, karena kenapa? Kalau air, kalau saya sebut air dulu ya. Air ini kalau dia punya berat massa kan gram ya. Gram itu kan berarti kalau 1000 gram kan 1 kilo. Nah, air ini kan perbandingannya dengan kalau dengan liter itu kan mili ya. Kemudian kan 1000 mili itu adalah 1 liter. Nah, ini sama. Jadi 10 kilo air adalah sama dengan 10 liter ini ya, sama dengan 10 liter. Nah, tapi gula itu beda. Kalau gula seperti molase cair ini kalau 1 kilo takarannya sih lebih kurang antara 700 mili. Ya, jadi kalau dipakai ke 1 liter itu beratnya sudah 1,3 berapa kemarin disebutkan. Berarti itu sudah lari dari takaran yang ada. Kemudian di sini disebutkan jangan pakai tangkaran sembarang. Itu artinya gini loh, kita jangan pakai tangan itu, kita taksir aja. Oh, ini kira-kira adalah misalnya 500 gram. Jangan, lebih bagus kita tetap pakailah timbangan gitu loh. Kan kita mungkin bisa coba pakai timbangan kue ya. Kan ada juga, kalau saya buat di wadah besar ya, wadah besar tuh yang sampai 60 liter punya drum, itu karena saya malas untuk timbang, biasanya saya timbang dulu wadahnya, kemudian saya isi air. Saya bisa lihat kan. Jadi dari timbang berat badan itu juga bisa. Karena kan tadi liter sama ini. Nah, di sini ada lihat ya. Kemudian di sini di gambar sebelah kiri itu memang pernah diajarkan ya dengan memakai pakai kertas itu ya yang dilipat 16 kali 16. Kemudian nanti ditanden ya. Kan ada yang di 60, kemudian per 9-nya ada 3 di atasnya, kemudian 1. Di sini dikatakan sebaiknya sih tidak memakai cara seperti ini. Kenapa? Kita perhatikan, ini kan kebetulan wadahnya persegi, maksudnya lurus ya, antara besaran diameternya dari bawah dengan atas itu sama. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kalau kondisi seperti ini, berarti bisa nggak? Harusnya memang bisa, tapi ingat, kadang kan kita punya BO, ya BO kita itu kan ada yang jenisnya berat dan ringan. Seperti contoh, kalau ada yang BO-nya misalnya dari pas kangkung lah ya, kita ada potongan sisa sayur kangkung atau bayam kita masukin, itu kan ringan, daun kan. Otomatis tentu ini akan agak lari ya kalau saya lihat ya. Nah, jadi paling bagus itu adalah ya kita tetap pakai timbangan lah. Ya ini sih saran aja. Ya, kalau sampai benar-benar nggak ada, ya mau pakai cara yang seperti di kiri terserah. Tapi ya lari-lari dikit saya pikir sih masih oke lah ya. Sebenarnya kan ini juga bukannya harus terlalu sampai koma berapa gram misalnya ya. Enggak sih sebenarnya, selisih-selisih hanya mungkin 1-2% sih masih oke sebenarnya gitu loh. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini walaupun tadi rumusannya adalah kan 1, 3, 10, tapi saya selalu memberikan gambaran yang paling simpel. Pertama, kita ini harus tentukan dulu wadah apa yang mau kita pakai.
setelah kita sudah dapat wadah yang akan kita pakai ini, kemudian kita harus mengukur dulu isi maksimal dari wadah yang ada. Ya, mengisi isi maksimal. Jadi seperti ini kita tuangin air dulu. Kita tuangin air dulu sampai diukur ya takaran airnya itu kalau pakai apa kan ada tuh liter ya berapa dapatnya berapa. Nah dari situlah baru kita tentukan 60% isi air dari wadah tersebut. Di sini disebut misalnya contoh ini 10 liter, wadah bisa isi 10 liter. Oke. Kemudian, nah kalau kita dengan 60% artinya 6 liter. Nah 6 liter baru kalilah gulanya. Gula berarti kan 10% kan. Tadi kan ingin 1, 3, 10 ya. Nah berarti kalau gula itu 10 dari 6.000 berarti kan 600 gram. Ya kan. Kemudian sisa buah atau sayuran itu kan 30%. Ya dari 6.000 berarti 1.800. Seperti itu aja cara menentukannya gitu loh. Aha. Ya, oke. Kemudian, nah sampai di sini ada yang mau coba sharing atau ini nggak? Atau bolehlah bertanya dulu ya. Coba Sesiung Edi bisa bantuin nggak, Siung? Baik. Nah, di sini sudah banyak pertanyaan, Sesiung Joni. Saya bacakan ya, Sesiung Joni. Malam, Pak Joni, saya mau bertanya, campuran EE untuk mandi, apakah harus dengan lerak? Lerak atau lerak ya? Nah, saya kurang tahu cara pembacaan ini. Lerak. Lerak ya, oke. Kalau BO yang saya pakai lidah buaya, apakah boleh? Nah, ini khusus tujuan pembuatan ekoenzimnya dikhususkan untuk mandi. Kemudian di sini ada juga dari Ibu Meliana, penggunaan gula lebih bagus yang mana? Gula merah aren atau molasses? Kemudian juga ada yang bertanya, kalau bisa kasih contoh gimana perhitungan atau perbandingan 3, 1, 3, 10 biar lebih mudah mengerti. Nah, mungkin ntar bisa lebih perjelas lagi. Mungkin sebagian yang matematikanya agak kurang ya Sesiong ya. Nah, kita bisa pelan-pelan. Yang penting ada timbul kepercayaan diri ketika bikin ini. Karena itu sangat penting. Kepercayaan diri dan doa itu bisa menentukan hasil juga. Ya, hasil akhirnya bukan hanya dari BO, itu beberapa pengalaman dari yang sudah buat. Kemudian dari Ibu Enda Sesiung Joni ini bertanya, bagaimana kalau sudah terlanjur gula cairnya ukurannya 1 liter bukan 1 kilo? Kalau dikoreksi sudah 2 bulan, apakah efeknya kalau dipanen nanti? Jadi udah terlanjur, udah 2 bulan, lebih kurang begitu. Kemudian dari Pak Faisal, gula atau molasses diukur dari berat padat atau cair. Nah, mungkin itu dulu. Kemudian Sesiung Secia yang lain, Bapak Ibu semuanya boleh langsung memberikan jawaban juga boleh akan dibacakan, kemudian sharing ataupun pertanyaan lanjutan. Agar pertemuan kita kali ini jauh memberikan manfaat buat kita semua. Silakan Sesiung Joni. Oke, itu yang untuk yang pertama dulu ya, Redmi ini ya, merek handphonenya. Jadi kalau campuran ekoenzim untuk mandi, apakah harus dengan lerak? Sebenarnya enggak. Ya, pertama kali saya juga bikin itu, saya belum bikin dari yang lerak punya. Cuman yang penting cara pencampuran kita itu adalah kan kalau di itu ya di takaran pengenceran adalah 1:1. Satu ekoenzim berbanding satu, kalau di sini untuk mandi berarti 1 sabun cair, ya. Kemudian berbanding lagi 5 atau 10 air. Ya, jadi nah waktu awal saya sih pencampuran saya itu adalah sebenarnya 1:1. Saya pikir kalau nanti air kan saya bisa dengan saya nanti membilas dengan air kan otomatis kan sudah. Tapi saya berpikir lagi ya, ternyata dengan pencampuran air dia akan menghasilkan busa. Satu, kedua, dengan adanya pencampuran air, ya Bapak Ibu semuanya ya, tentu sabun yang sudah tercampur dengan ekoenzim, pH-nya ini akan lebih tinggi lagi. Jadi tidak terlalu asam untuk tubuh kita sebenarnya. Jadi saya pikir 1:1
ya 1:1:5. Nah itulah yang ini ya, yang saya pikir boleh dicoba lah, bagus. Kalau memang nggak mau terlalu encer, boleh turunkan, nanti boleh dites sendiri. Ya kalau pengguna lerak ini sebenarnya memang lerak ini kan adalah jenis itu ya, sejenis semacam biji lerak itu yang mana dipakai orang untuk ya mencuci batik. Ya kan biar karena kalau pakai yang sabun yang kimia sintetis kan dia lebih gampang mungkin merusak ya tinta daripada batik tersebut, tapi dengan lerak tidak gitu loh. Ya jadi kalau mau dengan lerak ya lebih bagus, karena kenapa? Berarti kan kita sudah mulai mengurangi kimia sintetis ya. Sekarang saya udah coba dengan memakai ekoenzim yang ada leraknya, saya campur air gitu seperti itu. Ya saya udah pakai sih sekitar mungkin udah 2 minggu 3 minggu ya. Kemudian kalau BO dengan lidah buaya nggak masalah. Ada yang bilang lidah buaya ini justru malah untuk kulit bagus katanya. Saya juga ada pakai, campur aja nggak masalah. Cuman tetap porsinya juga jangan sesuatu itu jangan berlebihan juga lah ya. Boleh dipakai nggak masalah gitu. Kemudian penggunaan gula. Nah ini gula juga banyak bertanya terus ya tentang gula. Ini di sini ada gula merah aren, gula molasses ya. Mungkin saya memberi gambaran lagi ya. Ada yang mengatakan gula merah tebu lebih bagus. Kemudian ada yang mengatakan molasses, tapi kalau molasses katanya tidak bisa buat pengobatan, lebih untuk ke pertanian. Nah, tapi kalau kita tilik dari segi harga, molasses ini harganya mungkin bisa dikatakan ya, molasses ini hampir setengah daripada harga gula merah, baik itu gula aren atau gula merah tebu seperti itu. Ya, jadi orang yang membuat molasses ini tentu bisa membuat lebih banyak, itu satu. Oke. Kemudian molasses ini kan ada yang bilang gini, itu kan memang limbah ya, limbah dari pembuatan pabrik dari gula pasir, itu kan kita memanfaatkan kan lebih bagus sebenarnya. Ya, molasses ini kalau nggak salah dia punya kandungan mineral juga masih tinggi. Kalau gula putih kan sudah tidak ada kandungan mineralnya, ya. Terus kemudian pertanyaannya, benar nggak sih tidak bisa untuk pengobatan? Ya, memang sebenarnya kalau kita mau lebih tahu, lebih gampang kita bisa bawa untuk lab hasil tersebut. Tapi, nah ini ada tapinya. Beberapa teman-teman yang memakai molasses juga banyak. Ya, banyak juga akhirnya bisa mengobati juga seperti itu kan. Banyak yang testimoni. Saya sendiri juga waktu awal juga pakai molasses seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan mana lebih bagus, kalau menurut saya sih ya tergantung kantongnya aja. Kalau mau kantongnya tebal, ya mau pakai lebih bagus, gula merah tebu, gula aren, silakan gitu. Ya kan, gula merah tebu sih katanya mungkin sih lebih ini karena benar-benar tebu ya. Kalau aren kan dari pohon aren seperti itu. Ya, dan memang perbedaan warna juga beda. Kalau molasses punya akan lebih hitam, kalau gula aren itu lebih kuning, ya seperti itu aja sih. Ya, jadi kalau menurut saya sih balik kembali lagi lah ya. Kalau dibilang tadi itu dia bisa mengobati, bisa buktinya gitu loh. Ya, tapi saya nggak tahu kalau pengobatan yang berat ya. Tapi kalau semacam gatal-gatal, ketombean, ya kan untuk binatang, untuk hewan peliharaan dan sebagainya, oke kok ambil sekarang. Ya kan kemarin ada yang sampai lukanya parah juga bisa sebenarnya gitu loh. Bagaimana kalau sudah telanjur pakainya tuh gula ukuran 1 liter bukan 1 kilo. Dan ini kan sekarang sudah 2 bulan ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya terusin aja lah, mau apa lagi gitu loh. Ya kan, masa mau dibuang, terusin aja lah, nggak masalah lah kalau saya pikir lah ya. Aha. Nah, apakah ada pengaruh nggak efeknya? Kalau masalah pengaruh sih kayaknya mesti ya balik lagi ya, apakah kita mau bawa ke lab? Ya kan nggak mungkin juga kan. Nggak masalah lah sebenarnya. Ya kan bisa coba kalau gatal-gatal nanti dicoba pencampurannya oke apa enggak gitu aja. Ya kan kalau sampai apa juga bisa kan tetap dibuat sabun cuci piring, buat pel kan nggak masalah juga sebenarnya ya. Lanjut terus aja lah, mau apa lagi gitu loh. Ya mungkin nanti ke depan lebih perhatiin aja gitu. Kemudian gula molasses diukur berat, padat atau cair. Gula atau molasses diukur berat, padat atau nah baik molasses cair ataupun molasses padat ya. Molasses padat itu makanya disebut gula merah tebu juga ya.
itu tetap pakai timbangan. Ya, tetap pakai timbangan. Baik itu cair ataupun peti yang padat tetap timbangan. Oke. Jadi kayaknya ada satu pertanyaan yang tadi yang tertutup ya. Ada kawan bayar tidak sesuai dengan resep. Tidak sesuai resep itu adalah artian apa ya? Sebenarnya kalau yang benar-benar dikatakan eco enzyme, garbage enzyme ya, yang temuan Dr. Osukon itu ya 1:3:10 itu aja. Tapi kalau untuk fermentasi yang dengan beberapa hal lain kan ada tuh ya, misalnya seperti ya saya nggak sebut ya itu, tapi ada beberapa fermentasi yang juga hampir sama ya, tapi itu berarti bukan ekoenzim, bukan ekoenzim yang dari Dr. Osukon itu aja sih gitu loh. Ya kalau masalah bisa digunakan ya kembali lagi mau tergantung penggunaannya kemana ya kan, dan bisa nggak bisa ya kita nggak tahu ya, karena takarannya apa ya kan, jenisnya apa yang dipakai kan kita nggak jelas ya. Ya kalau intinya kalau memang sudah pernah pakai ya udah jalanin aja, mau gimana lagi. Nah di sini ada pertanyaan juga, apakah pakai gula merah lontar boleh atau tidak? Untuk pengobatan lebih baik gula merah atau molasses yang sudah berumur berapa bulan, Sesiong? Kalau pakai molasses tapi bridge-nya kurang dari 80, apakah boleh? Wah ini semuanya hebat-hebat ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ini bisa menginspirasi. Kemudian GMT gula merah tebu sama dengan molasses, apakah sama GMT dengan molasses? Nah mungkin itu dulu di pertanyaan selanjutnya mengenai literan gitu. Kalau sampai di tempatnya susah untuk cari gula merah tebu ya, gula merah atau molasses ya, gula merah lontar boleh kok ya, gula merah lontar nggak masalah ya, itu ini. Nah waktu itu ada yang pernah bertanya gini, bisa nggak buat gula merah tebu sendiri? Jadi dari gula dari tebu digiling ya kan, digiling kemudian dimasak itu bisa. Tapi kalau nggak salah kemarin sempat disampaikan ya, dari 10 liter gula itu setelah dimasak tinggal 1 liter itu sangat memakan waktu lama ya. Jadi hasilnya hanya tinggal 1 kilo aja gitu loh. Sepertinya kayaknya nggak efisien gitu loh. Ya banyak juga menghabiskan kan itu ya, mungkin gas dan sebagainya gitu. Nah ini pengobatan yang baik itu, nah ini balik lagi ya tadi ditanyain. Ya gula merah atau molasses, tadi kan saya sudah sebutkan ya, sebenarnya itu molasses juga bisa untuk pengobatan. Banyak teman-teman yang sudah testimoni, ya itu sudah ada, ya banyak testimoni juga gitu. Tapi apakah gula merah tebu lebih cepat sembuh dibandingkan molasses? Ini yang saya belum tahu. Kemarin saya ada ketemu satu anak, dia tangan sama kakinya itu kena eksim. Ya, tangan kena eksim, saya kasih dia 2. Yang satu dari molasses, yang satu dari gula merah tebu. Jadi saya bilang, yang satu untuk tangan ya, yang satu untuk kaki. Nah, nanti saya mau coba, saya mau lihat gitu loh. Karena kalau kita mau tes ke lab kan mahal kan gitu. Saya akan coba. Ya, kemudian yang sudah berumur berapa bulan sebenarnya ya itu 3 bulan ke atas sih sudah oke. Setelah kita udah panen udah bisa pakai sih sebenarnya gitu loh. Cuman ada yang bilang yang kalau yang untuk 6 bulan ke atas lebih bagus. Ya mungkin karena kan mikrobanya kan jadi makin ini ya, makin aktif ya. Itu ini. Tapi yang 3 bulan oke kok. Saya juga buat campur rambut waktu itu buat gatal semua 3 bulan udah oke. Nggak ada masalah lah. Ya jadi kita jangan terkunci itu. Sekarang ini banyak kan semua tuh carinya 6 bulan, carinya 6 bulan seperti itu. Saya udah pernah tanya sih ya, bisa nggak? Bisa sebenarnya 3 bulan gitu loh. Ya cuman ini hanya mindset aja gitu. Kemudian pakai molasses yang kurang dari 80 brix ya, bisa apa enggak? Kalau bisa itu sih sepertinya kalau ini dia brix yang makin turun itu karena sudah terjadi pengenceran. Ya, tentu bisa ya, bukannya tidak bisa, tentu bisa, tapi kadar nanti kasirnya sesuai apa tidak. Nah, itulah yang mungkin susah ini ya, maksudnya susahlah kita prediksi seperti itu. Ya kan sesuatu itu yang sudah kadarnya sudah kurang kan ini pasti berkurang ya istilahnya gitu ya.
Oke. GMT, ya molasses kering. Kalau sebutannya itu biasanya gula merah tebu itu molasses kering gitu loh. Yang molasses itu biasanya sih sebenarnya bahasa dari ini ya luar negeri sih sebenarnya gitu. Nah, patokan ini tadi ini udah ya, Belum. Siung ya. Ya. Oke ya. Nah, ya udah. baik. Kita lanjut bacakan di sini, makin seru ya Bapak Ibu, Susiung Suci semuanya. Terima kasih ya sudah sangat berpartisipasi. Bagi yang langsung mau unmute boleh, tidak dilarang, tapi ganti-gantian ya. Ya. Kemudian ini Susiung Suci semuanya, tentu resep itu adalah ada kaitan antara 1, 3, 10 dan 3 bulan. Jadi kalau diroba-roba atau apa bisa saja ya, tetapi mungkin bisa bukan 3 bulan baru terjadi fermentasi yang utuh. Bisa juga kalau BO-nya terlalu banyak ya yang nggak maksimal, mungkin fermentasinya nggak maksimal. Kalau terlalu kurang ya sayang. Jadi penelitian ini sudah mendapatkan satu resep seperti kita bikin adonan, kita bikin kue. Kalau berbeda ya bisa, mungkin kuenya lebih encer, lebih bantet, suhunya lebih lama, macam-macam. Ya, jadi kalau misalnya mau mendapatkan hasil yang optimal ya kita berpatokan sesuai dengan resep begitu. Sehingga kaitannya 1, 3, 10 dan 3 bulan itulah yang didapatkan dari penelitian. Mungkin sudah jelas ya Susiung Suci mengenai hal ini supaya kita bisa move on ya ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau enggak, entar 2 jam kita hanya di seputar ini lagi. Nah, bagi yang sudah bertanya dan sudah dijelaskan tadi, itu Susiung Joni nggak usah jawab lagi. Ntar kita akan kasih linknya supaya bisa nonton yang sebelumnya. Mungkin saja beliau masuknya itu agak telat, sehingga nggak tahu. Nggak apa-apa, tetap kita bacakan, tapi nggak usah kita jawab lagi. Ntar bisa nonton penjelasan sebelumnya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya, Susiung Suci. Di sini Susiung Joni, yang wadah 10 liter, patokan 6 liter, tujuannya apa ya? Kalau 7 liter masih oke kan? Nah, ini dari Suci Yesi ya. Saya bacakan lagi. Kemudian dari Ibu Suwarni, saya punya ekoenzim sudah 1,5 bulan. Kemarin saya merapikan plastik tutupnya supaya lebih kedap. Tapi plastiknya terbuka sedikit waktu dirapikan. Apakah waktu panennya boleh sesuai dengan jadwal? Kemudian dari Pak Hayon ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya. Mau nanya, 3 bulan dihitung dari hari pertama atau hari ke-14? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kemudian dari Ibu Lisa, ekoenzim 6 bulan artinya setelah 3 bulan panen, terus tunggu 3 bulan lagi, atau setelah fermentasi 6 bulan baru dipanen. Nah, ini juga paling sering ditanyakannya Susiung Joni ya. Oke, kemudian ini mengenai rambut mungkin begitu panjang, tas Susiung bisa lihat juga, boleh dikaitkan langsung. Kemudian untuk luka di kaki juga cukup panjang. Nah, boleh Susiung ditanggapi dulu, Siung. Ini bagus ya pertanyaan ini. Yang 60% ya, 60% itu kenapa, tujuannya apa dulu? Mungkin ya, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Saya juga kemarin juga mikir sih, kenapa 60%? Kenapa tidak bukan 40%? Kenapa bukan 70 atau 80%? Ya kan? Nah, kalau kita hitung kembali ya, 60% ditambah dengan 30 gula 10%, ditambah dengan BO ya 30%, itu hasilnya akan lebih kurang jatuh di lebih kurang 90%. Ya. Jadi 10%-nya apa? 10% itu adalah sisa ruang untuk berfermentasi. Ya, seperti itu. Oke. Kalau 7 liter masih oke nggak? Sebenarnya kalau wadahnya besar, tidak terlalu masalah. Wadah yang mulut besar ya, wadah mulut besar itu tidak terlalu masalah sebenarnya. Ya, kalau wadah yang kecil itu ya hati-hati aja. Makin airnya semakin tinggi, tendangannya akan semakin kencang seperti itu. Ya, tapi kalau ya misalnya seperti yang 10 liter, mungkin jangan sampai 7 lah ya, mungkin 6,5 sih masih oke sih gitu loh, seperti itu. Saya kalau yang seperti yang saya buat di galon remineral itu ya, yang 15 liter, harusnya kan 9 liter ya, tapi saya pakainya 10. Ya, itu ya 10 berarti selisih sedikit
Itu masih oke sih. Nah, kemudian di sini saya mungkin langsung sampaikan aja dulu sebagai info ya. Seperti di F2 ya, F2 fermentasi kedua, kenapa 80%? Nah, padahal di sini kan tadi 6%. Sorry gini, saya balik lagi dulu ya. Saya balik jelasin ini lah. Kenapa tadi kan 7 liter kan ini kan ke atas. Boleh nggak kalau ke bawah? Ke bawah itu misalnya kita hanya pakai 4 liter, jangan sampai 6 liter. Boleh nggak? Tidak masalah. Tapi ingat, semakin banyak ruang kosong, ruang udara di dalam wadah tersebut, tentu itu akan lebih menggampangkan untuk berjamur. Logikanya kan begitu aja sebenarnya. Nah, jadi kalau dengan 60% itu ideal gitu loh. Istilah kata ideal ya. Jadi ada udara untuk fermentasi tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Ya, kemudian yang tadi yang saya bilang fermentasi kedua, kenapa dipakai 80%? Nah, kenapa tidak 60%? Ya kan? Nah, karena dia kan tidak memakai BO yang harus banyak lagi. Satu. Kedua, dengan 80% ditambah 10% BO aromatik, sisanya kan 10%. Otomatis apa? Dengan sedikit ya tentu tidak akan ini ya berjamur lagi kan. Kalau misalnya kita perhatikan deh, kalau kita udah panen, masukin ke dalam botol, perhatikan, coba makanya masing-masing dites ya. Ada yang botolnya sama nih, misalnya botol yang 1 liter ya. Yang satu coba dikasih setengah, yang satu dikasih full. Ya, dari atas kurang aja sedikit. Nanti coba lihat mana yang berjamur. Itu aja boleh dites ya. Nah, itulah sebenarnya gambarannya untuk takaran-takaran di wadah gitu. Kemudian ini kan ada yang 1,5 bulan ya, dia merapikan tutup. Nah, sebenarnya kan disampaikan gini, 1 bulan pertama ya sebenarnya kalau bisa setelah 1 bulan pertama jangan lagi dibuka. Kalau mau merapikan tutupnya lebih baik tambah plastik di atasnya, ikat aja lagi sama tutupnya sekalian. Kenapa? 1 bulan pertama dia akan mengeluarkan gas, makanya kan nendang kan, ya kan makanya sampai tutupnya mentah sebagainya. Tapi kemudian masuk 1-2 bulan ya, berarti masuk hari ke-31 sampai ke hari 60 itu masa proses asam. Ya. Makanya kadang kan ada yang wadahnya sampai peot kan, benar nggak? Coba perhatikan. Nah itu. Nah yang ditakuti adalah pada saat dibuka dia akan menyerap langsung udara dari luar. Kalau dapat udara yang agak bagus yang mendingan ya. Tapi kalau ternyata pas udara di tetangga lagi bakar sampah keserap dia, ya udah itulah yang jadi kadang berjamur. Nah jadi kalau memang disarankan, ya udah ini kan 1,5 bulan, nanti panennya ya sekitar 105 hari lah gitu aja, lebih aja setengah bulan nggak apa-apa kok, ya kan? Nah ini kemudian 3 bulan itu dihitung dari hari pertama atau ke-14. Ya tentu adalah dihitung dari pertama. Ya ingat ya, ini saya juga awalnya saya juga ragu ya. Ragu ini yang dinamakan 3 bulan itu dipanen itu apakah setelah dari panen baru hitung 3 bulan atau gimana? Jadi kemarin ada kesepakatan dan disampaikan oleh mentor ya. Dihitungnya adalah dari awal bikin. Karena kalau dihitung dari panen, ada yang panennya udah panen nggak mau panen-panen, gimana cara ngitungnya kalau begitu? Ya kan? Jadi yang paling gampang adalah hitung dari pertama. Ya kan? Jadi kalau hitung dari hari bahan banyak semua full, berarti 90 hari. Biasanya sih 95 lah ya, paling bagus 95 hari itu sudah masuk 3 bulan pertama. Artinya sudah 3 bulan. Ditambah lagi 90 hari, nah itu berarti artinya yang sudah yang 6 bulan punya. Ya, jadi apakah itu mau dipanen dulu atau mau ditunggu dulu fermentasi 6 bulan, tidak masalah, sama aja. Oke. Ya, oke, gitu aja, Syedi. Kita lanjut bahan dulu ya. Baik, Sosyong, lanjut bahan dulu, ntar kita bacakan lagi. Sosyong Soce boleh tulis di chat ya. Iya. Saya sih berharap gini, lebih bagus itu kita fokus di pembahasan yang apa yang saya sampaikan di sini lebih enak gitu loh. Nanti pelan-pelan baru di belakang kita bertanya, siapa tahu nanti sudah ada di dalam bahannya gitu. Ya. Oke ya teman-teman semuanya ya, oke. Ya sekarang ya di sini kan disebutkan, kan ingat wadah itu harus bersih ya, jangan kadang kita cuci
cuci wadah, ya kan ada sisa sabun, nah itu yang kadang bahaya. Kadang fermentasi kita hasilnya itu sepertinya nanti bisa berbau ya. Berbau, mungkin berjamur juga, kadang bisa dari itu. Nah, tadi sudah disebutkan caranya, setelah sudah ukur, dikasih air, dikasih gula. Ya, jangan terbalik. Ada yang kadang udah kasih air, dia kasih apa BO-nya dulu, gulanya 2-3 hari dia baru masukin. Jangan. Ya, itu nanti jadi es buah nanti itu malah. Jadi yang benar itu adalah dari air dikasih gula dulu, ya, dikasih gula dulu, diaduk, ya. Kemudian setelah itu barulah dikasih BO-nya. Atau mau cicilnya baru BO-nya yang dicicil. Gula ini kalau yang tadi kalau gula cair itu gampang ya, cair tinggal diaduk mungkin sekitar 5-6 kali sudah apa terurai. Tapi bagaimana pula dengan kalau yang gula yang keras? Seperti kalau molasses kan dia bentuknya bubuk, tapi kan ada gula batok ya. Kalau di Padang kan namanya gula saka. Saya pernah pakai gula saka itu keras sekali. Saya pakai apa ya? Pakai mau saya patahin itu nggak bisa itu. Ya mau patahin tidak bisa itu sampai mesti getok pakai martil itu baru bisa pecah. Nah tapi saya cemplungin aja, saya cemplungin. Besok saya aduk udah hilang. Ya jadi ingat tidak perlu sampai dihalusin, dipotong halus baru masukin, tidak usah. Ya kalau memang mau agak potong kecil mungkin seukuran 3-4 cm udah boleh cemplungin aja, aduk aja. Nanti juga besok hilang gitu. Ya padahal itu gula saka itu sangat keras sekali. Kemudian ada yang sampai bertanya kan, boleh nggak sih itu gula itu maksudnya dimasak dulu biar menjadi cair baru masuk, itu nggak boleh ya. Karena ingat ini proses ini tidak melalui pemanasan, baik itu bahan organik ataupun gula ataupun air seperti itu. Oke, nah ini kan sudah ya, sesudah ini dimasukin semua, ditutup rapat ya. Nah ada yang bertanya nih, pada saat cicil apa udah mesti tutup rapat? Ya tentulah ya, kalau bisa tutup rapat tapi tidak perlu sampai dilakban segala, kan repot. Besok mau masuk bukakin lakban, nanti lakban lagi, nggak usah gitu loh. Ya nggak usah terlalu kenceng, tapi intinya rapat gitu loh ya. Nggak apa-apa itu rapat ini. Nah saya ada buat di ember cek ya, ember yang bekas kue, tapi model seperti ember cek itu sangat keras ya, begitu tekan, wah itu udah kenceng sekali. Nah biasanya saya nggak tekan full dulu, saya tekan 3 sisi agar besok saya masih bisa buka. Ya berjamur memang, tapi jamurnya sedikit nggak masalah. Kalau ada berjamur sedikit itu tidak masalah Bapak Ibu semua ya. Yang penting itu jamur itu maksudnya kan kalau dia pasti sih kalau kita tidak tutup terlalu rapat untuk di awal pada saat cicil itu dia akan ada sedikit jamur, tidak masalah. Ya nanti setelah kita aduk-aduk tentu dia akan hilang juga seperti itu. Ada itu diberi tanggal pembuatan ditulis dan tanggal panen lah. Tanggal panen lebihlah 5 hari, jangan terlalu pas ya Bapak Ibu ya. Kan ada cutinya. Oke. Nah, di sini ini yang sering menjadi pertanyaan nih Bapak Ibu semua. Di sini ada tertulis ya, di materi juga sering diberikan ya, selama 1 minggu pertama buka tutup wadah untuk membuang gas. Ya. Aduk di hari ke-7. Kemudian di sini ditulis aduk di hari ke-30. Ya ini sebenarnya materi yang saya ambil dari modul dari yang sudah ada ya. Nah di sini mungkin Bapak Ibu mesti pahami tujuan buka itu apa dulu. Oke, tujuan buka itu kan adalah membuang gas. Ya, membuang gas. Oke. Nah kalau memang untuk membuang gas setelah kita buka, alangkah baiknya kita sekalian aduk dong. Jadi kan tidak perlu nanti ini khusus buka, nanti ini khusus aduk. Lah khusus aduk kalau tambah buka gimana? Ya kan? Tetap mesti buka kan. Nah, jadi kalau udah buka aduk aja. Tapi ya di sini ada ditulis ya aduk di hari ke-7 dan di hari ke-30. Kenapa? Ini sebenarnya hanya tujuannya pertama ya agar orang tuh ada acuan aja. Tapi kalau menurut saya sih tidak sampai ini juga tidak masalah. Saya ambil contoh, pembuatan saya di drum ataupun di
di ember yang kayak model cat begitu, saya hari pertama saya aduk, ya kan masuk barang saya aduk, oke. Besok ada BO lagi, saya buka, saya aduk, oke. Karena udah penuh, saya langsung tutup rapat, saya sampai panen selesai. Ya, kalau sampai belum selesai, hari ketiga saya aduk, udah selesai, tutup rapat, udah saya sampai penuh sampai panen. Nah, itu adalah membuang gas. Membuang gas itu yang paling penting adalah kalau wadah yang mulut kecil ya. Kemarin kan kita udah bahas yang minggu lalu ya. Itu yang paling penting dibuka untuk buang gas. Ada orang bilang gini, saya udah buang gas loh, tapi masih meledak. Kenapa? Ya buang gasnya itu kan nggak cukup, Bapak Ibu. Satu hari satu kali itu nggak cukup kalau yang model wadah mulut kecil. Kadang bisa buka itu sampai 7-8 kali. Pengalaman saya ya, apalagi yang di dirigen seperti dirigen minyak itu bisa 7-8 kali itu. Ya itu buka sampai hampir kira-kira 14 hari baru udah mulai masa tenang itu. Nah beda kalau dengan wadah yang mulut besar. Wadah yang mulut besar seperti yang anggap yang di foto ini, itu tidak pernah masalah. Seperti saya bilang tadi kan, saya pakai ember cat ya. Saya hanya 3 hari aja, udah 2 hari ya, saya kadang udah tutup langsung. Udah, saya nggak pernah buka lagi kok, nggak pernah meledak. Nah, jadi ingat ya, tujuannya buka adalah untuk buang gas. Setelah buka, ingat untuk sekalian aduk, oke? Untuk sekalian aduk, gitu aja. Nah, aduk itu kalau begitu saya sesudah pakai wadah cat yang saya tutup itu kan udah rapat ya, gimana cara aduknya? Ya saya goyang-goyang aja. Tujuan aduk ini apa sebenarnya? Tujuan aduk ini kan adalah agar BO ya, terutama bahan-bahan yang ringan ya, seperti kan ada orang yang pakai kadang kulit jeruk, ya kan, kulit apa jeruk Bali, misalnya ada daun kangkung, daun bayam di atas kan, itu dia kalau dia di atas kan dia tidak terendam kan dia nggak bisa fermentasi. Itulah tujuannya kita itu pada saat ngaduk kita balik gitu loh, ya kan balik itu artinya yang bahan organik yang di bawah kita aduk kita pindahin ke atas, yang atas tentu akan jadi turun tenggelam seperti itu. Ya, jadi udah jelas ya, ini aduk buka itu tujuannya apa gitu. Nah, semakin kita kurang buka, tentu akan semakin bagus hasilnya, semakin anaerob, kedap udara seperti itu. Itu kan fermentasi yang benar seperti itu sebenarnya. Ya, jadi juga biasanya sih tanpa ada jamur seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sisa potongan ya, sisa potongan buah ini ya. Jadi kalau kan ada orang gini, dia mau potong kecil-kecil boleh nggak? Nggak masalah. Kalau memang punya waktu nggak masalah, silakan masukin. Ya, kalau punya waktu ya. Tapi kalau terlalu kecil ada satu kekurangannya, ada plus minus pasti ada. Ya, plus minus ada. Kenapa? Kalau yang kecil, dia akan lebih gampang hancur. Karena gampang hancur, biasanya ekoenzimnya itu kemungkinan akan lebih keruh dibandingkan kalau ya BO yang lebih besar seperti itu. Tapi kalau setelah panen, ya untuk di blender, tentu yang kecil lebih enak untuk di blender dibandingkan yang besar. Makanya saya maksud itu adalah plus minus itu pasti ada. Ya, jadi kalau saran saya, jangan terlalu besar, ya juga jangan terlalu kecil lah. Ya, sedang aja lah seperti itu. Ukuran-ukuran, misalnya kalau seperti buah jeruk ya, buah jeruk yang kita bicara yang seperti 1 genggam tangan, kadang itu boleh potong sampai sekitar mungkin 5-6 kali lah seperti itu udah cukup. Jadi 5-6 cm seperti itu aja gitu loh besarannya. Kemudian di sini disebut ya, semakin banyak jenis bahan yang digunakan itu semakin kaya ekoenzimnya. Ya. Nah, ini kemarin juga saya baru juga dapat dapat kemarin dari relawan Malaysia ya. Katanya itu bahkan dari sayur itu yang malah lebih bagus sebenarnya enzimnya seperti itu. Cuman kalau pakai sayur semua kan hasilnya takutnya kan kurang wangi seperti itu ya. Jadi lebih bagus ya tetap perbandingan kemarin ya yang kita ada sebut ya 60-40 ya 60 untuk buahnya itu seperti itu. Jadi semakin banyak semakin baik.
Nah, di sini ada disebutkan catat bahannya apa aja. Ya, jadi mungkin teman-teman kan tujuannya biar bisa eksperimen kan. Kayak ini kan banyak pertanyaan. Buah apa yang paling banyak gas katanya? Makanya kalau dicatat kan jadi tahu, oh ternyata nanas saya ini banyak, nanas gasnya banyak. Kemarin ada yang sampai bilang buah naga itu gasnya banyak. Waduh, saya baru dengar nih. Kemudian ada yang lain yang membantah, buah naga enggak katanya. Nah ini kan jadi jadi masing-masing punya ini kan. Jadi alangkah bagus kalau dicatat bahannya. Jadi kita mesti tahu, oh kalau dengan bahan ini wanginya seperti ini bagus. Oh kalau dengan bahan ini gasnya lebih kenceng, ya seperti itu. Saya juga eksperimen juga ya. Saya juga ada bikin yang dari kulit manggis sama buah naga. Saya eksperimen tuh saya mau coba nanti ke baju. Kan katanya kalau ke baju ini. Nah, jadi di sini kan tadi disebutkan ya kalau wadah kita besar ya, jadi kita boleh cicil sampai 14 hari. Ya. Ada yang bilang waktu itu kalau bisa 7 hari. Waktu itu ada, jadi ya ini dulu saya belajarnya kan mentornya banyak. Ada yang mentornya bilang 7 hari, ada yang mentornya bilang 14 hari. Ya udah saya ambilnya setengah deh, 10 hari dah gitu. Tapi intinya adalah yang penting makin cepat selesai, makin baik. Karena kenapa? Kan makin kurang dibuka seperti itu. Nah ingat pada saat waktu masukin dicatat tadi, kan jadi jelaskan nanas berapa gram. Ya kan, oh saya pakai apa, ada yang bilang kan kulit kentang katanya kan agak bau. Nah, jadi kan kenapa dia bisa tahu? Karena yaitu dia ada mencatat seperti itu. Ya, kemudian setelah udah memenuhi semua takaran, ya baru catatlah tanggal tersebut sebagai hari pertama ya. Nah, itu dihitung berarti hari pertama. Ya, jadi panennya 3 bulan kemudian disimpan lagi 3 bulan, ya itulah yang dimaksud adalah ekoenzim yang 6 bulan. Oke, nah sampai sini dulu deh, Siong. Baik, Sesiung Joni, Bapak Ibu semua, kita lanjut baca di sini. Ntar Sesiung Joni kalau sudah pernah kita bahas, kita nggak bahas lagi ya, kita nggak ngulang lagi supaya materi kita benar-benar padat ya. Kita bisa nonton rekaman kita sebelumnya, supaya yang nonton itu juga nggak habiskan waktu. Sudah nonton, kemudian nonton yang baru ternyata isinya sama, kita juga nggak mau. Betul ya, Sesiung Joni ya. Kemudian kalau pertanyaan terlalu cepat, ternyata ada penjelasan di ini, Sesiung Joni juga tidak perlu langsung jawab dulu. Ntar pas penjelasannya sekaligus menjawab. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Baik, di sini kita lanjutkan dari Ibu Mary. Sebelumnya rambut saya rontok banyak sekali, kemudian saya gunakan larutan ekoenzim untuk keramas dengan perbandingan 1:1 tanpa air. Hasilnya rambut memang masih rontok, tapi berkurang banyak. Artinya rontoknya sedikit ya Bu ya. Nah, rambut baru juga banyak yang tumbuh. Wah, ini satu testimoni ini sebenarnya. Ya, berkurang banyak dan rambut yang baru juga banyak tumbuh. Tetapi ada efek yang lain, Siong. Kulit kepala agak gatal. Nah, berapa rasio yang tepat untuk masalah Ibu Mary ini? Nah, saya rasa ini juga udah pernah kita bahas ya, Sesiung ya, tapi nggak apa-apa, ntar dikasih tahu. Nah, ini Ibu Mary juga boleh chat ininya pakainya berapa lama, ntar boleh kalau mau langsung juga bisa unmute ya. Ini bagus karena Sesiung Joni punya pengalaman kalau kulit kepala agak gatal. Nah, ntar bisa nonton di rekaman sebelumnya juga. Kemudian di sini ada Rangkas ya, 360 Rangkas ya, Suster Eli. Selamat malam, saya mau bertanya, ada sedikit BO kulit nanas. Apakah boleh dipakai ke tubuh atau hanya untuk kebutuhan lain? Nah, ini juga jadi mitos ya. Semua pada takut dengan nanas ini. Nah, ini juga sudah kita bahas di sebelumnya, tapi nggak apa-apa kalau mau ditanggapi sedikit sama Sesiung Joni boleh. Kalau mau lebih jelas di rekaman kita sebelumnya, Suster Eli. Kemudian dari Galaksi, saya pernah bikin di wadah kecil. Di awal-awal bikin, sepertinya rasio saya salah. BO terlalu banyak. Sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih, fermentasi sepertinya sangat lambat sekali. Jadi 90% dari wadah. Nah, jadi terlalu penuh ya. Dibandingkan dengan toples lain yang rasionya tepat, itu yang saya amati. Terima kasih atas testimoninya. Kemudian dari Ibu Erni, malam Sesiung Joni,
sisa organik saya hanya sedikit. Apakah boleh saya masukkan ke wadah setiap hari? Sampai berapa hari itu bisa diperlakukan seperti itu? Tadi sudah terjawab ya dari Sesiung Joni. Karena pertanyaan ini muncul sebelum Sesiung Joni menjelaskan slide-nya. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada penjelasan dari kita yang masih kurang, Sesiung Secie Bapak Ibu boleh kembali chat ya. Jadi jangan diam-diam aja. Bisa juga karena mungkin sinyal penerimaan di sana kurang bagus, nah nggak apa-apa, dicat ulang nggak apa-apa. Kemudian dari Ibu Ailing, berarti sesudah panen pun EE itu masih bisa berjamur ya. Nah tadi membahas yang mengenai udara itu, Sesiung. Seandainya EE itu sisa sedikit dari botol, oke, artinya ruangnya itu makin banyak dalam botol masih bisa berjamur. Nah ini pertanyaan atau testimoni saya kurang tahu, tetapi itu sudah terbukti dan saya sendiri sudah terbukti, sudah membuktikan. Bahkan Sesiung Joni ya, saya kasih testimoni sedikit ya. Bukan hanya udara dalam botol yang dalam kondisi tertutup. Saya praktekannya itu saya tuang ke dalam gelas plastik, itu bisa berjamur karena menyerap. Ya, ekoenzim kan bisa menyerap ya, menyerap segala sesuatu itu sehingga membentuk jamur. Nah, udara yang diserap itu tergantung. Kalau udaranya jelek, itu bisa berjamur hitam. Kalau udaranya makin bagus, itu berjamurnya putih. Tetapi untuk proses waktu berjamurnya itu juga makin lama. Kalau udara kita makin bersih, proses berjamurnya itu makin lama dan warnanya putih. Tetapi Sesiung Joni, Bapak Ibu semuanya, saya mengagetkan saya. Pernah sekali ya di tempat yang memang kurang bagus, saya letakkan, apa yang terjadi Sesiung Joni? Bisa tebak enggak? Berulat, Siung. Dalam sehari, 2 hari berulat dan banyak sekali. Kemudian saya tuang lagi dengan ekoenzim yang sama, itu sudah tidak berulat di tempat yang sama. Saya berpikir ini mungkin ekoenzim saya yang salah kan, ternyata enggak. Memang ekoenzim itu reaksinya dengan udara. Nah, dari awal hingga panen dan penggunaan, ingat, kalau kita belum gunakan, pastikan itu tertutup ya, tertutup, jangan sampai terbuka, karena hasilnya jadi akan hilang. Oke, Sesiung. Kemudian dari Ibu Lina Chang, kalau wadah bekas buat ekoenzim, apakah harus kita cuci bersih dulu? Nah, tadi mungkin sudah ya, bisa nonton lagi. Baru kita buat ekoenzim baru. Ibu Lina boleh dicek lagi ntar rekaman ini. Atau boleh kita lanjut buat ekoenzim lagi tanpa harus cuci bekas ekoenzim pertama. Nah, ini mungkin bekasnya itu nggak mau dicuci ya. Nah, itu apakah Sesiung Joni tadi sudah menjelaskan atau belum, mungkin boleh ditambahkan. Ini pertanyaannya bekas ekoenzim. Kemudian dari Ibu Maria, saya sudah buat 2 kali tapi belum pernah panen. Waduh, Ibu bikinnya kapan ini, Bu? Bentar lagi panen ya, Bu ya. Nah, waktu yang buat pertama ada gasnya, terlihat dari tutup wadah yang menggembung. Wah, ini udah bahaya, Bu, kalau udah menggembung. Yang kedua, tidak ada gas. Tutup tidak menggembung sama sekali. Wah, ini pertanyaan menarik, Bu Maria boleh perjelas ya, karena setiap pembuatan ini pasti akan menghasilkan gas. Nah, kalau tidak menggembung sama sekali, apakah terjadi kebocoran atau apa? Tapi entah kita lihat tanggapan dari Sesiung Joni ya. Apa penyebabnya perbedaan ini, Sesiung? Mana yang lebih bagus? Kemudian Pak Joni, pembuatan ekoenzim saya nggak buka sampai panen. Jamur. Wah, ini dari Ibu Upi, Jawa. Bila ada jamur Phithera di waktu panen, apakah bisa digunakan sebagai masker? Wah, ini juga lagi, ini pembahasan yang sangat seru ini mengenai jamur Phithera, kemudian masker. Nanti Sesiung Joni mungkin bisa tanggapin juga kalau memang ada di slide. Sebenarnya ini pernah kita bahas juga ya, Sesiung ya. Nah, itu Ibu Upi boleh nonton, karena apakah Ibu yakin itu jamurnya Phithera? Nah, mungkin saya kasih clue-nya sedikit dulu. Ntar Ibu boleh lihat rekaman kita pembahasan mengenai hal ini. Kemudian dari Ibu Dina, tanya Pak Joni, mengapa BO saya susah tenggelam? Waduh, ini pinter berenang ini, nggak bisa tenggelam-tenggelam. Meski sudah saya aduk, tetapi BO muncul di bagian atas. Isian toples belum seminggu sudah berjamur. Apakah wajar, Pak? Karena tutupnya tidak saya tutup terlalu rapat? Saya tidak tutup terlalu rapat, menghindari wadah meledak. Wah,
Ini kreatif banget ya Ibu Dina ya, dan terima kasih sudah bertanya. Mungkin banyak juga yang melakukan seperti ini ya. Apakah benar atau enggak? Nah, mungkin kita sampai di sini dulu. Sesyong Joni tanggapin dulu, Syong.